Maka wajar saya tuh selalu, walaupun saya punya teman-teman muslim dan nggak banyak, saya tetap lebih nyaman untuk berteman dengan orang-orang muslim. Dengan orang-orang Chinese. Kenapa? Karena saya punya Islamofobia. Yang lucunya adalah, selama saya tuh menjadi seorang Chinese, saya tidak pernah merasa Chinese phobia. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah merasa Chinese phobia. Mau dihina, mau dikata-katain dan segala macam, bodoh amat. Saya nggak pernah merasa Chinese phobia. Dan selama saya dulu beragama Katolik, itu nggak pernah ada cerita orang-orang Katolik phobia. Itu nggak ada. Jadi sesama Katolik terus bilang, hati-hati ya, kalau ada orang Katolik yang lain, dari paroki yang lain misalnya, lalu yang ngomong kayak gini-gini, hati-hati, itu adalah orang mabuk agama. Itu adalah orang-orang ekstremis, itu adalah orang-orang radikalis. Nggak pernah ada. Dengan kata lain, orang Kristen, nggak ada yang Kristen fobia. Orang Chinese, nggak ada yang Chinese fobia. Orang-orang Buddha, saya nggak pernah lihat ada yang Buddha fobia tuh. Tapi orang Muslim, ada yang Islamofobia. Yang mereka menganggap bahwa cuma praktek mereka sendiri yang benar, dan mereka menganggap praktek orang lain salah, diekstrim-ekstrimkan, diradikal-radikalkan. Dan lucunya, mereka mengambil kata-kata bahwa kami melakukan ini karena toleransi. Lucu banget. Mereka bisa pergi ke tempat ibadah orang lain, tapi mereka bahkan tidak bisa untuk menerima saudaranya sendiri untuk bertamu ke rumahnya. Mereka bisa untuk menerima orang lain yang nggak pakai penutup aurat. Mereka bisa duduk satu frame dengan yang pakai rok mini. Dengan yang kemudian pakai belahan dadanya kelihatan. Tapi mereka sama sekali nggak bisa nerima. Dan bahkan mereka buat tayangan-tayangan yang menunjukkan kebencian terhadap cadar. Mereka nggak suka banget dengan orang-orang berpakaian hitam-hitam, berpakaian panjang. Lucu banget ketika mereka itu bisa menerima pernyataan-pernyataan daripada orang-orang beragama lain. Yang mereka bilang ini adalah toleransi, ini kebebasan berpendapat. Mereka bisa bahkan untuk mendengarkan orang-orang Yahudi ngomongin mereka dan ngajarin mereka. Tapi mereka bahkan nggak bisa untuk bertepo seliro, bertenggang rasa terhadap perbedaan pendapat yang tertulis dalam kitab fikih. Ini sangat lucu. Mereka merasa bahwasanya ketika ada orang mengangkat bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu langsung diposisikan sebagai musuh negara, musuh merah putih. Di saat yang sama, mereka masih bisa melihat orang mengibarkan bendera Israel yang nyata-nyata mencaplok dan merampok wilayah mereka. Ini toleransi macam apa? Ini tenggang rasa macam apa? Yang kadang-kadang menurut saya, ya ini omong kosong. Gitu maksudnya. Artinya, ya ini saya nggak bisa paham. Islamofobia kayak gini. Ngelihat orang yang kerudungan, cadaran, merasa bahwa itu radikal. Ngelihat ada orang bicara tentang khilafah, oh ini pasti adalah ekstremis, pengen menjadikan Indonesia sebagai Suriah. Lihat orang kemudian bicara tentang sesuatu yang nggak sepaham dengan dia. Dia kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah. Lihat ada orang memberikan kajian atau bukunya dipakai sebagai pembelajaran, ngamuk. Nah, ini orang-orang kayak gini yang sekali lagi senantiasa bersembunyi di balik toleransi omong kosong. Sebenarnya yang terjadi pada mereka adalah mereka Islamofobia. Bahkan mereka tidak segan-segan, mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak apa ya? Tidak ragu, tidak merasa aneh, tidak merasa salah ketika langsung mengamini kata-kata orang kalau kalau terorisme itu punya agama, maka agamanya adalah Islam. Yang kayak gini-gini yang kemudian kita sampaikan. Islamofobia di kalangan orang Muslim ini jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena seolah-olah mereka punya legitimasi. Kalau ada orang yang bukan Muslim, kemudian mengatakan, jangan mau dibohongi oleh Al-Quran. Itu orang-orang pasti marah. Orang Islam pasti marah. Tapi kalau ada kiai yang ngomong kayak gitu, kalau ada orang Muslim yang ngomong kayak gitu, lah ini yang kita sampaikan. Ini susahnya. Dan balik lagi, kenapa sih ini bisa kejadian kayak gini? Ya, wallahualam bishawab, saya nggak ngerti apa yang bisa kita simpulkan. Tapi kok saya merasa gini ya. Saya itu setiap hari itu senantiasa mengulik hati, senantiasa berintrospeksi. Jangan-jangan selama ini kita itu berjuang bukan untuk Islam. Tapi sebenarnya kita berjuang untuk diri kita sendiri.